Baik, kita akan mulai seri eh, 5 bahasa kasih untuk anak ya. Jadi ini akan kita bahas cukup panjang. Jadi pastikan kita yang ikut kelas malam hari ini bisa ikut terus untuk setiap bulannya ya. Karena pembahasannya panjang dan saya percaya kalau setelah mengikutinya pasti ada banyak insight, ada banyak berkat yang akan diterima ya. Baik, kita akan mulai saja dengan membaca satu bagian firman Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, kita boleh baca di tempat kita masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seringkali ini kemudian hanya diartikan tentang kasih kepada sesama. Tapi sebenarnya ini juga termasuk relasi kasih orang tua terhadap anak. Berapa banyak waktu kita membaca bagian ini, kita mengkaitkan diri kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Bahwa tidak cukup dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan yang bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Kita termasuk tipe orang tua yang bagaimana? Yang pertama, dari mulut tidak pernah ngomong sayang, dan dari dan dari perbuatan juga tidak menunjukkan akan kasih sayang. Apakah ada yang semacam itu? Ngeri ya. Dari mulut tidak pernah ngomong sayang, dari perbuatan juga anak tidak lihat disayangi. Atau yang kedua, dari perkataan itu ada sayangnya, ngomong sayang, verbal ya. Tapi dalam perbuatan, anak-anak tidak merasakan disayangi. Atau yang ketiga, dari mulut tidak pernah ngomong sayang, tapi dari perbuatan mencoba untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua itu menyayangi anak-anak. Tapi tidak pakai mulut ya, hanya pakai perbuatan saja. Atau yang keempat, dengan mulut kita ngomong sayang sama anak-anak, juga dengan perbuatan yang kemudian bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Kita termasuk bagian yang mana? Tentu kalau kita ditanya dari 4 bagian itu, mana yang terbaik? Tentu saja yang terbaik yang keempat ya. Dengan mulut kita mengatakan sayang, tapi juga dengan perbuatan, sikap kita, juga anak-anak tahu bahwa kita menyayangi mereka. Nah, apa sih pentingnya rasa sayang atau cinta kasih kepada anak-anak? Apa sih pentingnya itu? Ya, kita perlu memahami fondasinya dulu ya. Apa sih pentingnya anak-anak itu merasa disayangi oleh orang tua? Seringkali bagian ini menjadi bagian yang terlewatkan ya. Seringkali kita orang tua yang kita pikirkan, yang penting kita kerja, yang penting kita besarkan mereka dengan disiplin, dengan aturan-aturan yang ketat, supaya nantinya mereka jadi anak yang baik. Ya, kita memberikan aturan-aturan demikian rupa, kita harap dengan itu mereka tidak terjerumus menjadi anak-anak yang tidak baik. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan bahwa anak-anak tidak hanya perlu hasil kerja kita, anak-anak tidak hanya perlu aturan-aturan yang kita nyatakan, tapi sebenarnya sebagai fondasinya anak perlu merasakan disayangi, dicintai. Nah, sebenarnya ini adalah gambaran Injil, saudara sekalian ya. Sebenarnya kalau kita mengerti Injil, kita akan bisa menerapkan ini ke anak-anak ya. Sebenarnya seluruh Alkitab itu mana duluan sih? Aturan diberikan atau cinta diberikan? Mana yang lebih dulu? Allah menyatakan cintanya, baru Allah berikan aturan hukum, atau Allah berikan aturan hukum, kalau kita mentaati, baru Allah menyatakan cintanya. Mana yang benar dalam seluruh Alkitab? Tentu kita mengatakan bahwa yang benar sebenarnya adalah dalam seluruh Alkitab menyajikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Sebelum Allah memberikan hukum itu, Allah sudah menyatakan cinta dan membuktikan cintanya dulu kepada umatnya. Kita ingatlah hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan, sebelum hukum itu dinyatakan, itu setelah Allah mengikrarkan sebuah pernyataan ya. Akulah Allah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Itu kan pernyataan cinta kasih Tuhan kepada orang Israel. Baru setelah itu Allah memberikan hukum, jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya.
Dan perjanjian baru juga sama. Allah menyatakan kasihnya, baru dia memberikan hukumnya untuk kita taati. Nah, kalau kita menyadari hal ini pun akan mudah kita terapkan untuk anak-anak kita. Tetapi, seringkali yang terjadi apa? Seringkali yang terjadi adalah kita itu tidak memberikan cinta kasih lebih dulu. Anak-anak tidak merasakan dicintai lebih dulu. Tapi yang terjadi oleh banyak orang tua adalah mereka memberikan hukum-hukum, aturan-aturan. Nah, kalau anak-anak itu mentaatinya, kita baru ngomong, oh papa sayang kamu, mama sayang kamu, kamu anak baik, kamu anak taat. Bukan itu yang terjadi di dalam realitanya. Jadi kalau ada bersaudara dua begitu ya, sama-sama mendengar aturan yang sama yang diberikan secara sama. Yang satu taat, maka disayang-sayang sama orang tua. Yang satu tidak taat, wow, dihajar habis-habisan. Nah, ini sebenarnya cara mendidik anak yang sama sekali tidak mencerminkan Injil. Allah sama kita tidak lakukan itu kok. Allah tidak pernah ngomong sama kita, oh kamu sudah taat anakku, maka aku sayang kamu. Tidak. Allah memberikan cintanya yang tulus lebih dulu, baru dia memberikan aturan-aturan. Hati kita diisi dengan cinta yang penuh dari Tuhan. Baru Allah memberikan aturan itu, supaya waktu kita melakukannya dengan penuh kerelaan dan sukacita. Jadi ternyata Injil itu sangat mempengaruhi, termasuk cara parenting kita ya. Orang yang mengalami Injil akan lebih mudah mempraktekkan parenting yang Injili, yaitu memenuhi hati anak dengan rasa cinta, dan dengan itu menjadi fondasi untuk diberikan aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, kewajiban-kewajiban. Waktu anak-anak lihat itu semua, maka mereka bisa melakukannya dengan sukacita. Ya, kasih diberikan, hati anak diyakinkan merasakan cinta kasih dari orang tua. Nah, itu menjadi bagian yang penting. Ya, coba kalau kita boleh introspeksi sebagai orang tua ya. Pola parenting mana yang kita lakukan selama ini? Kita menyatakan kasih kita menunjukkan kasih kita, anak-anak kita merasakan cinta itu, baru kita memberikan aturan-aturan, atau sebaliknya, kita berikan aturan-aturan dan itu menjadi syarat untuk kita menyatakan, baik verbal maupun tindakan, bahwa kita mengasihi anak-anak kita. Kalau kita ternyata lebih banyak bahwa kita mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang bersyarat, yaitu ketika mereka taat sama kita, yakinlah itu pola parenting yang salah. Itu pola parenting yang bertentangan dengan Injil Kristus. Nah, karena itu kita disadarkan fondasinya adalah berikan cinta, berikan sayang, penuhi hati mereka dengan rasa cinta dan rasa sayang lebih dahulu. Nah, kita akan lihat ya, pentingnya bahasa kasih orang tua bagi anak. Pentingnya orang tua menyatakan sayang sama anaknya, baik secara verbal maupun perbuatan, dan juga pentingnya anak-anak merasakan dicintai. Ya, yang pertama adalah kita sadari semua aspek perkembangan anak itu membutuhkan dasar cinta. Aspek perkembangan apakah fisik, jiwa, mental, perkembangan kognitif, intelektual, emosional, karakter, dan sebagainya, itu semua membutuhkan dasar dicintai. Ya. Karena perkembangan apapun tanpa dasar cinta itu akan menjadi perkembangan yang tidak baik. Lalu yang kedua adalah waktu bahasa kasih dinyatakan dan anak merasakannya, maka anak bisa tahu bahwa mereka disayangi. Anak bisa tahu bahwa kita mencintai mereka. Jadi dengan kita menyatakan sayang sama anak-anak, baik secara verbal maupun perbuatan, tindakan, itu akan menolong anak kita mengetahui bahwa kita benar-benar menyayangi mereka. Dan yang ketiga, pentingnya bahasa kasih kita untuk anak-anak kita adalah anak perlu mengetahui bahwa ia dikasihi agar dapat bertumbuh menjadi pribadi dewasa yang matang, menjadi pribadi yang murah hati, menjadi pribadi yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Kenapa mereka bisa akan menjadi pribadi yang dewasa semacam itu?
bisa jadi pribadi yang murah hati, penuh kasih, bertanggung jawab karena mereka hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kasih itu. Ya, ini sangat penting bukan? Ya, sangat penting bagi pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa mengabaikan bagian hal ini. Nah, mungkin kita mengatakan, oh saya ini pasti sayang anak-anak lah ya. Masa ada sih orang tua tidak sayang anak? Saya itu sayang loh sama anak-anak. Betul. Perhatikan kalimat ini ya. Anda mungkin sungguh-sungguh mengasihi anak Anda. Tetapi jika ia tidak merasakannya, maka ia tidak merasa dikasihi. Perhatikan ya. Kita mungkin orang tua ngomong, masa masa sih ada papa, mama yang tidak sayang sama anak-anaknya. Sayang sih. Betul. Hanya masalahnya seringkali adalah anak tidak merasakannya. Maka orang tua mau ngomong sampai bagaimanapun, orang tua mau usaha sampai bagaimanapun, tapi kalau ternyata anak tidak merasakan dicintai, ya mereka tidak akan mendapatkan itu. Nah, kapan anak itu merasa tidak dicintai padahal orang tuanya merasakan sudah mencintai? Yaitu ketika kita itu berbicara dalam bahasa kasih yang tidak cocok dengan anak kita. Nanti kita akan belajar banyak hal bahwa sama dengan hubungan suami istri ya, hubungan orang tua dan anak, secara khusus anak, itu juga punya bahasa kasih. Jadi kita mesti memberikan rasa cinta sesuai dengan bahasa kasihnya. Kalau kita merasakan sudah mengasihi anak-anak, dan kemudian anak-anak ternyata tidak merasakan dicintai, berarti kita memberikan bahasa kasih yang tidak klop, tidak tepat. Dalam hal ini kita tidak bisa membela diri kita atau menyalahkan anak-anak kita. Kamu itu loh ya, papa mama sudah kerja keras ya. Papa mama sudah usahakan kasih kamu ini itu ya. Kamu masih ngomong papa mama tidak sayang kamu. Wah, kamu tuh keterlaluan, kamu tuh anak durhaka, kamu tuh anak gimana. Jangan. Itu justru ada salahnya kita. Kita tidak ngerti bahasa kasih anak-anak kita. Lalu pada waktu anak kita tidak merasakan dicintai, padahal kita merasakan sudah memberikan sayang. Ya, sekali lagi itu bukan salah anak-anak, itu salahnya kita. Dalam membesarkan anak, segala sesuatu bergantung pada hubungan kasih antara orang tua dan anak. Hanya anak yang merasa sungguh-sungguh dikasihi yang dapat memberikan yang terbaik dan tumbuh dengan rasa aman. Sekali lagi ya, hanya anak yang merasa sungguh-sungguh dikasihi yang dapat memberikan yang terbaik dan tumbuh dengan rasa aman. Karena itu pertanyaannya bagi kita malam hari ini bukanlah apakah kita sudah mengasihi anak-anak. Saya yakin jawabannya iya. Tapi masalah terbesarnya adalah apakah anak-anak sudah merasakan dicintai? Itu pertanyaan besarnya di sana. Karena saya yakin sebagai orang tua kita semua sayang anak kok. Hanya pertanyaan besarnya adalah apakah anak-anak kita sudah merasakan dicintai oleh kita? Itu pertanyaan besarnya. Karena itu akan menentukan bagaimana mereka akan bertumbuh dengan rasa aman atau tidak. Itu akan menentukan bagaimana mereka akan bertumbuh dengan baik atau tidak. Bagi kita yang sudah pernah ikut kelas pasutri tentang 5 bahasa kasih, ya itu pun berlaku untuk anak-anak kita ya. Kita masih ingat ya ada 5 bahasa kasih ya, saudara sekalian ya. Ada kata-kata cinta, kata-kata penguatan, ada sentuhan, ada hadiah, ada waktu berkualitas, ada pelayanan. Nah, ini sudah menjadi 5 bahasa kasih yang umum yang diperlukan oleh setiap pribadi manusia, termasuk anak-anak kita. Jadi hati anak-anak kita, ya, itu bisa dipenuhi dengan cinta dalam wujud 5 hal ini. Dengan kata-kata penguatan, kata-kata kasih sayang, dengan sentuhan, dengan hadiah, dengan waktu berkualitas, dan tindakan melayani. Nah, dari 5 ini, tentu saja, itu ada yang mayor. Dan karena ada yang mayor, tentu ada yang minor. Nah,
Anak paling merasakan kasih Anda melalui salah satu dari 5 bahasa tersebut. Misalnya, nanti kita di nggak tahu di pertemuan berapa kita akan diajar untuk mengenali bahasa kasih anak ya, tapi itu mungkin masih lama ya. Jadi kita sabar untuk ikutin kelas ini. Jadi misalkan kita nantinya menjumpai bahwa misalnya anak kita bahasa kasih utamanya adalah quality time, maka porsi kita itu harus lebih banyak di situ. Bukan berarti mengabaikan yang keempatnya, tidak. Empat cara lainnya untuk menunjukkan kasih juga akan memberinya manfaat. Tetap ada keempat yang lain yang tetap diberikan. Hanya porsinya tidak sebesar waktu yang berkualitas. Kalau memang bahasa kasih anak kita yang utama adalah waktu berkualitas. Selain itu, seiring waktu, bahasa kasih utama anak Anda dapat berubah. Jadi dalam perkembangan anak menuju kedewasaan, jangan kaget nanti bahasa kasihnya bisa berubah. Mungkin awalnya kita menjumpai bahasa kasih anak kita itu sentuhan misalnya. Tapi beranjak dewasa, bisa jadi nanti yang paling utama misalnya pelayanan. Oh, dia tuh sangat merasa disayangi kalau dia tuh kalau minta tolong, oh orang tuanya bisa memberikan respon yang baik misalnya ya. Nah, itu menjadi bagian yang bisa terjadi. Kalau begitu, kalau kita punya anak-anak yang kecil bagaimana dong? Nah, ini ada teori yang sudah diberikan ya. Untuk anak yang di bawah 5 tahun, kita tidak bisa tebak. Jadi kalau kita punya anak yang di bawah 5 tahun, kita tidak bisa tebak bahasa kasih utamanya apa. Karena itu kita jangan buang waktu untuk cari tahu ya, untuk anak di bawah 5 tahun ya. Karena jarang terlihat pada usia ini. Kalau begitu, lima-limanya lakukan. Sirami hati anak dengan kelima hal tadi itu ya. Gunakan kelima-limanya secara bersama dan konsisten. Ya. Untuk anak di atas 5 tahun, nanti kita akan diajar untuk menemukan bahasa kasih utama mereka apa. Nah, kalau kita nantinya bisa menemukan bahasa kasih utama anak kita itu apa, maka jadikan itu prioritas. Prioritas. Ya, kalau bahasa kasih utamanya sentuhan, ya seringlah dipeluk anaknya, digandeng waktu jalan dan sebagainya. Kalau bahasa kasih utamanya adalah tindakan pelayanan, maka kalau anak minta tolong, Pama, maka segeralah tolong karena waktu kita lakukan itu anak akan sangat merasa dicintai. Kalau bahasa kasihnya adalah hadiah, jangan pernah lupa waktu dia ulang tahun kasih hadiah. Tidak harus mahal, tapi berikan dia hadiah itu akan sangat dia akan merasa sangat disayangi. Kalau bahasa kasihnya adalah kata-kata penguatan, kata-kata sayang, berikan itu. Iya, ungkapkan bahwa papa sayang, mama sayang dan seterusnya ya. Ya, tetap aturan emasnya adalah tetap 4 bahasa kasih lainnya tetap diberikan ya, agar mereka tumbuh secara seimbang dalam emosional. Nah, oke kita lanjutkan. Ada sebuah kisah ini ya. Ini sebuah kisah nyata, saudara sekalian. Ada seorang namanya Kaleb, seorang anak berumur 8 tahun. Kaleb ini waktu kelas 1 dan kelas 2 SD itu adalah anak yang mandiri, yang ceria, dan dia prestasi di sekolah. Ya, dia eh, waktu kelas 1 kelas 2 dia punya nilai di atas rata-rata ya. Bagus sekali. Tetapi waktu naik kelas 3 ternyata ada perubahan yang drastis. Dia menjadi pribadi yang aneh, menjadi pribadi yang berbeda. Yang awalnya mandiri, sekarang sering nempel sama gurunya. Dan prestasi sekolahnya juga menurun drastis begitu. Yang awalnya kelas 1 kelas 2 itu ya peringkat atas, masuk kelas 3 wow, langsung turun. Ya dia seringkali bahkan seringkali tanya sama gurunya masalah pelajaran-pelajaran itu. Dan bukannya hanya itu, perubahan yang dialami juga menyangkut perubahan secara sosial. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Ini bukan Kaleb anaknya contoh arti contoh Bobby ya. Ini Kaleb yang lain. Nah, yang terjadi adalah Kaleb yang awalnya mandiri itu menjadi sangat apa? Suka nempel sama gurunya. Dia seringkali mendatangi meja gurunya, bahkan bisa sampai 8 kali sehari
hanya untuk meminta penjelasan ulang atas tugas yang sederhana. Anak-anak yang lain nggak perlu dijelaskan ulang, tapi si Kaleb ini datang lagi, tanya lagi. Padahal harusnya dia bisa paham, karena semua teman-teman yang lain bisa paham kok ya. Dan secara sosial juga terjadi perubahan yang drastis. Awalnya dia baik sama teman-teman waktu kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 3 ini, wah dia suka dorong teman-temannya di ruang makan. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa duduk dekat dengan gurunya. Jadi gurunya kan biasa ya, ya dia coba untuk apa ya, untuk dekat kepada semua anak-anak ya. Ya kadang dia duduk dekat si A, si B, si C dan sebagainya. Nah si Kaleb nggak suka. Ya, kalau ada temennya yang duduk dekat gurunya dia dorong, lalu dia tempati tempat duduknya itu. Dia pengen nempel terus sama gurunya. Dan kalau jam istirahat ya, kalau lagi main sama temennya, waktu itu dia lihat gurunya lewat, oh dia langsung tinggalkan teman-temannya. Dia deketin gurunya, nempel sama gurunya. Ya, ngomong hal yang nggak penting lah kira-kira begitu. Ini sangat berbeda dengan Kaleb waktu kelas 1 dan kelas 2. Di keluarga juga sama, terjadi perubahan. Waktu kelas 1 kelas 2 dia rukun sama cece-nya yang namanya Hana. Tapi sejak kelas 3 wah dia sering berantem dengan kakak perempuannya itu. Ya, ini terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri si Kaleb. Dan kemudian orang tuanya dipanggil ya. Orang tuanya dipanggil ke sekolah berkenan dengan perubahan ini. Kenapa si Kaleb ini kok eh, tingkah lakunya berubah, kok nilainya kok turun drastis, kok sekarang susah ngerti begitu. Akhirnya orang tua dan guru sepakat untuk coba ya, untuk dites. Mungkin si Kaleb ini pendengarannya terganggu. Kemudian diperiksa secara medis, ternyata normal 100%, tidak ada gangguan pendengaran. Kemudian dites lagi, jangan-jangan si Caleb ini punya kemunduran akan pemahaman. Dites lagi dia, datang ke konselor, dites lagi. Dan hasil tesnya sebenarnya tingkat tingkat pemahaman Caleb itu aman, ya, standar, tidak ada yang aneh begitu. Jadi orang tua dan guru jadi Lagi ya. bingung ini. Ya itu tasku mana? Apa Di sana sebenarnya saya. masalah Caleb ini? Oh, terima Pendengaran aman, tingkat pemahaman juga aman. Maka disimpulkan bahwa perilaku Caleb yang berubah itu berarti bukan masalah kognitif, juga bukan masalah fisik. Berarti ada masalah di area yang lainnya. Nah, kira-kira masalah apa itu? Tidak ketemu sebenarnya. Sampai suatu hari, papa mama Caleb yang namanya itu, papa yang namanya Brad dan ibunya namanya Emily, itu datang ke sebuah seminar. Sebenarnya seminar itu adalah seminar pasutri ya. Lalu dia konsultasi dengan pembicaranya. Dia ceritakan apa yang terjadi dengan Caleb. Kok terjadi perubahan yang semacam itu. Lalu pembicara seminar itu mengatakan, coba kalian pikirkan, apa yang apa yang kalian alami, perubahan apa yang kalian alami dalam membesarkan Caleb. Wah, pernyataan pembicara ini sangat membuka pemikiran kedua orang tua ini ya. Awalnya mereka hanya fokus pada si Caleb. Oh, jangan-jangan pendengarannya kurang. Jangan-jangan dia punya masalah dalam penangkapan materi. Tapi pembicara ini tidak fokus ke Calebnya, tapi fokus ke orang tuanya. Kira-kira perubahan apa yang telah kalian alami dalam membesarkan si Caleb? Nah, akhirnya mereka cerita. Ternyata si papa yang namanya Brad itu, waktu Caleb masuk kelas 3, dia berbeda. Ya, dalam pekerjaan itu mengharuskan dia bekerja di luar kota 2 malam per minggu. Iya. Dan biasanya sebelumnya waktu Kaleb kelas 1 kelas 2 dia itu biasa mengajak Kaleb itu setiap akhir pekan itu nonton pertandingan bola. Tapi setelah dia bekerja demikian, tidak lagi pernah ngajak.
Kaleb nonton dan tidak juga digantikan dengan kegiatan lainnya. Akhirnya kebiasaan bersama Kaleb itu kemudian tidak ada lagi. Yang dilakukan sang papa adalah kemudian lebih suka nonton TV sendiri di akhir pekan. Itu yang terjadi. Jadi hal itu dirasakan langsung oleh Kaleb ternyata bahwa oh biasanya papaku ngajak aku jalan nonton bola, sekarang sudah tidak pernah lagi. Dan itu berlangsung sudah selama sekitar 4-5 bulan. Jadi Kaleb merasakan tidak ada lagi kedekatan waktu yang berkualitas dengan papanya. Nah, ternyata si mama juga sama. Ternyata mama Emily itu juga mengalami perubahan terhadap Kaleb ya. Yang sebelumnya dia kerja part-time, sekarang dia sejak Kaleb itu masuk kelas 3 itu dia kerja full-time. Sebelumnya yang jemput Kaleb itu adalah Emily, mamanya. Dan biasanya dalam perjalanan pulang sering ngobrol, sering mampir ke taman, makan es krim, dan lain sebagainya. Itu tidak lagi dirasakan Kaleb. Karena sekarang yang jemput pulang adalah neneknya. Nah, di sini ada perubahan yang nyata bahwa Kaleb tidak lagi mengalami waktu yang berkualitas baik dengan papanya maupun dengan mamanya. Dengan papanya dia merasakan papa tidak punya waktu lagi sama aku. Dengan mamanya juga sama dia merasakan mama tidak punya waktu lagi sama aku. Nah, akhirnya di dalam seminar itu jadi sadar ini, oh ternyata masalahnya bukan pada Kaleb, tapi masalahnya pada papa mama yang sudah tidak lagi mengisi akan kebutuhan cinta kasih dari si Kaleb. Yang ternyata mereka ketahui bahwa bahasa kasih utama Kaleb adalah waktu yang berkualitas. Dan ternyata itu mereka tidak memberikannya pada si Kaleb. Akhirnya terjadilah perubahan pada diri Kaleb. Ya, dari kasus ini, Brad dan Emily menyadari, oh ternyata Kaleb itu merasa disayang. Paling utamanya adalah waktu dia mendapatkan waktu yang berkualitas dari papa mamanya. Jadi setelah melakukan evaluasi dengan pembicara seminar, akhirnya Brad dan Emily sebagai papa mamanya sadar bahwa bahasa kasih utama Caleb adalah waktu yang berkualitas. Ya, jadi perubahan pekerjaan mereka itu telah menolong, ya, telah memotong pasokan utama bahasa kasih tersebut selama 4-5 bulan terakhir. Dan itu ternyata mengubah perilaku Caleb. Ya, mengubah perilaku Caleb menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dari kisah ini menjadi cerminan ya, bahwa kalau kita sebagai orang tua merasa, kok anakku ini kok berubah ya? Kok anakku ini susah dikasih tahu ya? Kok anakku ini bandel ya? Kok anakku ini nakal ya? Kok anakku ini enggak kayak yang dulu ya? Nah, ini menjadi titik terangnya. Jangan-jangan perubahan anak itu diawali dengan perubahan kita. Kita mungkin tidak lagi terlalu dekat dengan anak. Kita mungkin tidak lagi memberikan bahasa kasih yang tepat pada anak kita. Seperti yang dialami oleh Brad dan Emily. Yang ternyata perubahan Caleb itu diawali dengan perubahan mereka terhadap Caleb. Seringkali orang tuh hanya suka komplain ya. Ah, anakku itu ini bandel, anakku ini kalau anakku ini berubah ya. Tolong Pak Pendeta, tumpang tangan Pak Pendeta. Tolong doakan Pak Pendeta supaya dia bertobat berubah. Seringkali begitu ya. Dan seringkali kita sebagai orang tua jarang mengevaluasi diri. Jangan-jangan anakku berubah itu karena aku yang tidak lagi mengisi penuh akan ruang hatinya dengan bahasa cintanya. Kita jadi orang tua yang sangat egois ya. Kita menjadi orang tua yang merasa paling benar. Jadi kalau anak salah itu pasti anak kita tidak beres. Bukannya kita tidak beres. Padahal ternyata hati anak yang hatinya tidak dipenuhi dengan cinta kasih dari orang tua berdasarkan bahasa cintanya akan melahirkan satu perilaku yang pasti tidak beres. Tangki kasih anak yang kosong.
akan melahirkan satu tindakan-tindakan yang tidak beres. Jadi kalau kita punya rekan yang suka curhat, "Oh, anakku begini-begini," kita coba arahkan. Kita membuat orang tua mengevaluasi diri juga ya. Sudahkah anak itu merasa disayangi? Dan kalau itu terjadi pada kita, berarti kita yang harus mengevaluasi diri. Apakah anakku sudah merasa dicintai olehku? Karena sangat sangat penting ya, dan menjadi kebenaran yang besar sekali bahwa anak yang tidak merasa dicintai akan menjadi anak yang kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kita kembali ke kasus Caleb tadi. Nah, akhirnya setelah diketahui ternyata perubahan tingkah laku Caleb ini karena ternyata ada waktu berkualitas yang hilang yang tidak lagi dia rasakan dari orang tuanya, maka kemudian pembicara seminar itu memberikan panduan nasihat kepada Brad dan Emily tadi ya untuk kembali mengisi hati anak itu dengan waktu yang berkualitas. Akhirnya dalam 2-3 minggu si papa, si Brad itu kembali ya, kembali mengagendakan waktu bersama dengan anaknya. Kalau tidak bisa nonton bola sama-sama, dia akan tetap sama-sama si Caleb dengan aktivitas yang lain ya, kembali menemaninya ya. Dan mamanya juga sama, mulai kembali ya, meluangkan waktu untuk kembali jemput sekolah, cari waktu lagi untuk sama-sama Caleb dalam ngerjain tugas, ngobrol, meskipun jadwal kerja itu penuh. Ya. Karena mereka sadar bahwa yang dibutuhkan oleh Caleb ini adalah waktu yang berkualitas, sehingga sudah tidak bisa ditawar-tawar. Papa dan Mama di tengah kesibukan harus meluangkan waktu, memberikan waktu yang berkualitas untuk si Caleb. Dan itu mereka lakukan coba lakukan dengan konsisten selama 2-3 minggu. Dan apa yang terjadi? Ketika hati Caleb itu diisi kembali dengan waktu yang berkualitas dan itu menjadi bahasa kasih utamanya, wah terjadi perubahan yang nyata. Dari yang awalnya ya itu suka datang ke meja guru bisa 8 kali sehari, tidak lagi melakukan itu. Yang biasanya dorong anak lain, tidak mau bersosialisasi, sekarang sudah mulai normal dia main dengan anak-anak yang lain. Yang biasanya tengkar sama kakaknya, sekarang sudah tidak pernah tengkar lagi. Kenapa? Karena ada suntikan emosional tadi, yaitu dosis masif yang benar-benar dikerjakan secara konsisten dan serius. Waktu berkualitas diberikan dari Brad dan Emily selama 2-3 minggu ternyata itu mengisi hati anak ini. Dan kemudian itu membuat dia merasa disayangi dan dicintai dan itu mengubah perilakunya. Nah, perubahan ini yang terjadi dalam waktu hanya 2-3 minggu itu mengejutkan pihak sekolah. Akhirnya pihak sekolah panggil lagi kedua orang tuanya. Ya, tanya apa yang terjadi? Kok Caleb sekarang berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi jauh lebih baik. Akhirnya kedua orang tua ini cerita, ya apa yang sudah terjadi sebenarnya. Ini sebuah kisah nyata, saudara sekalian, ya, yang lagi-lagi menolong kepada kita. Tidak cukup kita orang tua hanya merasa sudah mengasihi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah anak kita sudah merasa dikasihi? Karena ini ya, yang terjadi pada keluarga Brad dan Emily seperti itu. Brad dan Emily merasa sudah menyayangi anaknya dengan cara apa? Bekerja keras, menyediakan fasilitas hidup. Maksudnya adalah itu dilakukan untuk mencintai anak. Ternyata bagi Caleb, bahasa kasihnya bukan itu. Ya dia tidak terima, sinyal itu tidak terima. Ya, kenapa? Karena bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas. Sehingga ketika waktu berkualitas tidak dirasakan, maka dia merasa diabaikan. Dia kehilangan rasa aman. Dan kemudian itu diekspresikan dengan perubahan tingkah laku tadi.
Nah, jangan sampai kesalahan dari Brad dan Emily itu terjadi pada kita sebagai orang tua. Kita sudah merasakan mencintai anak-anak kita, ternyata anak-anak kita tidak merasakan dicintai. Salahnya bukan pada anak kita, salahnya pada kita yang tidak mencintai anak kita sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Mengasihi anak saja tidak cukup. Anda harus mengkomunikasikan kasih itu pada bahasa kasih yang secara spesifik dirancang untuk dapat mereka terima. Jadi mencintai dengan cara yang tepat. Mencintai saja tidak cukup ya, tapi harus mencintai dengan cara yang tepat, di mana anak itu merasa dicintai. Ini sangat penting sekali. Jadi kita kembali ke sini, pentingnya mengisi tangki emosional anak kita dengan cinta kasih. Ya, jadi tidak cukup kita mengisi rekening kita untuk masa depan anak kita, tidak cukup kita memberikan mereka pendidikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, jaminan sekolah yang terbaik, nggak cukup. Yang paling utama sebenarnya adalah isilah tangki hati anak-anak itu dengan cinta kasih. Ya. Nah, ini ada dua gambaran ya. Setiap anak itu memiliki cara khusus dalam merasakan kasih. Untuk tumbuh sehat, tangki emosional harus terus diisi. Jadi ngisinya itu bukan cuma sekali ya. Itu terus diisi, terus diisi, terus diisi. Nah, ketika tangki hati anak kita penuh dengan cinta kasih, mereka merasa disayangi, mereka merasa diterima, mereka merasa dicintai, maka itu akan menolong anak kita itu berespon terhadap bimbingan kita dengan baik, tanpa rasa kecewa atau tanpa kepahitan. Tapi kalau tangki hati anak kita itu kosong, dia tidak merasa dicintai, yang dia dapatkan hanya aturan, 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 ya. Yang hanya dia dapatkan tuh hanyalah tekanan, tekanan, tekanan. Maka yang terjadi adalah perilakunya akan memburuk. Pengasuhan itu akan membingungkan dan penuh dengan ketidakpastian. Mungkin orang tua akan bingung ya, kenapa anakku ini ya? Padahal aku sudah kasih tahu aturan-aturan loh ya. Aku sudah bacain ayat Alkitab. Aku sudah kasih tahu harus jadi anak itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena ruang hatinya kosong, ya. Tangkinya kosong. Sehingga kalaupun dia nurut, itu nurutnya itu karena terpaksa. Nurutnya itu karena takut sama kita sebagai orang tua. Nurutnya itu takut disiplin. Nurutnya itu takut nanti tidak dapat uang pulsa. Nurutnya tuh takut nanti nggak jadi kuliah ke tempat yang bagus. Dan itu menjadikan benar-benar pribadi yang nggak sehat ya. Nah, kayak mobil ya. Seperti mobil yang digerakkan oleh bahan bakar. Anak-anak kita itu digerakkan oleh tangki emosional mereka. Kalau tangki emosional anak kita itu sekali lagi dipenuhi dengan cinta kasih, anak-anak itu merasa dicintai, wah mereka akan punya potensi yang penuh. Ya, mereka akan mudah disiplin, mereka akan mudah dibimbing, ya karena mereka sudah merasakan aman, diterima penuh, ya, dicintai, maka membimbing mereka akan jauh lebih mudah. Mereka akan lebih bisa mendengarkan kita. Tapi sebaliknya, ketika tangki hati anak kita itu kosong, mereka tidak merasakan dicintai, tidak merasakan diterima, maka melatih dan mendisiplin anak kita itu memang sangat perlu, ya. Tapi hanya setelah tangki emosional mereka diisi. Kalau tangki emosional mereka itu kosong, maka perintah-perintah, larangan-larangan, disiplin yang kita berikan itu hanya akan timbulkan kepahitan. Kalau anak tidak merasa dicintai, tapi dia menerima hukuman-hukuman, konsekuensi karena ketidaktaatannya, akhirnya kepahitan sama papanya.
kepahitan sama mamanya. Dia nggak merasa disayangi, tapi begitu melakukan kesalahan langsung dihukum, dimaki-maki, dikasari. Wah, hati anak penuh kepahitan kalau begitu. Hatinya nggak pernah diisi dengan cinta kasih oleh orang tuanya, tapi aturan digelontorkan demikian rupa. Ya anak akan punya perasaan nggak disayangi, akan selalu terbebani dengan rasa bersalah, ketakutan, rasa tidak aman. Karena ya waktu dia lihat orang tuanya yang dia ingat hanya beban, beban, beban. Kamu harus jadi anak begini, kamu harus jadi anak begitu. Kamu kalau kuliah mesti begini, kamu harus sampai ini itu. Wah, itu anak akan menjadi anak yang penuh dengan beban. Ketakut sekali ya dengan orang tuanya. Ya, ini menjadi anak yang bermasalah pada akhirnya. Dan bahayanya ketika mereka jauh dari orang tua, ya hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi ya. Yaitu ketika tangki emosionalnya itu kosong. Kita sebagai orang tua tidak pernah mengisi hati anak kita dengan cinta kasih seperti yang mereka perlukan. Jadi sekali lagi, isilah tangki mereka lebih dahulu. Disiplin, bimbingan, dan kesuksesan hidup anak Anda bukanlah hasil dari aturan yang ketat, melainkan produk sampingan dari tangki emosional yang penuh. Ya, jadi isilah tangki mereka dengan cinta kasih yang mereka perlukan. Ya, pastikan mereka berjalan dengan bahan bakarnya, yaitu kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa syarat. Nah, ini akan kita pelajari yang juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi kita ini dibawa mengalir ya. Jadi kita sudah disadarkan bahwa anak kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu dicintai dengan sesuai dengan bahasa kasih mereka. Dan cinta seperti apa yang mereka perlukan itu, ya, dengan 5 bahasa kasih itu harus diberikan sebagai kasih yang tanpa syarat. Ini penting sekali, karena banyak orang tua yang masih mempraktekkan kasih yang bersyarat. Anak yang dibesarkan dengan kasih yang bersyarat akan tumbuh secara berbeda dengan anak yang dibesarkan dengan kasih yang tanpa syarat. Ada sebuah kisah nyata lagi ya. Sebuah pertemanan dua anak yang namanya Molly dan Stephanie. Kedua anak ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat berbeda. Molly dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, ya. Papa mamanya pekerjaannya biasa aja, ya. Tetapi yang dilakukan adalah suka memasak, bersihkan dapur bersama. Ya, jadi ada waktu bersama nih, Molly dengan papa mamanya ya. Dan mereka bisa baca buku sama-sama tiap hari. Di akhir pekan mereka bisa makan burger, ya. Mereka sama-sama lakukan itu meskipun ya nggak perlu uang yang banyak lah ya, nggak perlu kemewahan. Tapi waktu itu wah menjadi waktu yang indah. Ya, berbeda dengan Stefani. Stefani berada dalam keluarga eksekutif yang sukses, keluarga yang sangat kaya, finansialnya sangat berkelebihan ya. Cuma masalahnya adalah orang tuanya itu jarang di rumah. Papanya sibuk, mamanya sibuk. Sehingga Stefani seringkali ya tidak mendapatkan akan waktu dengan papa mamanya. Dan bahkan dia pernah dikirim ke sekolah yang ada asramanya selama 3 tahun. Ya, sehingga tidak ada waktu yang berkualitas dengan kedua orang tuanya. Yang tidak ada kedekatan itu. Jadi dibesarkan dalam dua keluarga yang sangat berbeda. Yang satu merasakan cinta kasih dari papa mamanya, yang satu tidak merasakan cinta kasih dari papa mamanya. Ya, meskipun papa mamanya pasti ngomong, oh kami cinta Stefani kok, kami kerja untuk dia kok. Tapi ya, yang dibutuhkan Stefani bukan itu. Ya, sehingga Stefani tidak merasakan dicintai. Apa yang terjadi? Akhirnya persahabatan tetap jalan, tetapi terjadi perubahan ketika Stefani sudah pindah kota.
Ya, awalnya masih surat menyurat, tapi ketika Stefani mulai pacaran, sudah tidak lagi kemudian berkomunikasi dengan Molly tadi ya. Akhirnya Molly membangun persahabatan yang baru. Ya, Molly kemudian menikah, bahagia dan punya dua orang anak. Berbeda dengan Stefani yang tidak mendapatkan cinta kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya dia terlibat narkoba, masuk penjara, dan karena itu dia ditinggal suaminya. Wah, dua kehidupan anak yang sangat berbeda ya. Yang satu hatinya dipenuhi dengan cinta kasih dari orang tuanya, yang satu tidak merasakan cinta kasih orang tuanya, menghasilkan satu masa depan yang sangat berbeda sekali. Dan waktu ditanya mengapa dia terlibat narkoba, apa yang dia ngomong? Ini kata-kata Stefani ya, kepada terapisnya. Saya tidak pernah merasa dikasih oleh orang tua saya. Saya pertama kali terlibat dalam narkoba karena saya ingin teman-teman saya menyukai saya. Nah, ini masalahnya. Stefani dalam hatinya tidak pernah merasa dicintai orang tua. Meskipun orang tuanya mungkin mengatakan, kami cinta loh, kami kerja untuk Stefani loh. Tapi bukan itu yang dibutuhkan Stefani. Ruang hatinya, tangki hatinya kosong. Dia tidak pernah merasa dicintai oleh orang tuanya. Sehingga dia merasa itu kebutuhan nih. Nah, ternyata hal itu mendorong dia jatuh ke dalam pergaulan yang rusak. Dan waktu dia coba narkoba, dia cuma punya satu tujuan supaya dia diterima sama teman-temannya yang narkoba itu. Lihat ya, ini hati yang kosong, yang tidak merasakan cinta kasih, itu akan mudah sekali terjerumus, mencari, disayangi oleh pihak lain, dan celakanya itu bisa jatuh ke dalam hal yang keliru semacam ini. Dia terlibat narkoba hanya karena ingin disukai oleh teman-temannya. Mengenaskan sekali, bukan? Tapi itu terkait dengan kasih orang tua kepada anak-anaknya. Jadi dari kisah Stefani ini ya, jadi meskipun Stefani ini dapat fasilitas yang mewah ya, tapi ternyata itu tidak bisa memenuhi hatinya yang kosong itu. Berbeda dengan Molly tadi, meskipun sederhana, tapi ada cinta kasih yang dirasakan ya. Orang tua Stefani memberikan segalanya secara materi, namun gagal mengisi tangki emosionalnya dengan cinta kasih. Sebaliknya, keluarga Molly tidak punya banyak uang, tapi memberikan kehadiran yang tanpa syarat dan menghasilkan dua pribadi yang sangat berbeda. Kita ada di gambaran mana ini? Sebagai orang tua, kita lebih di gambaran keluarga Stefani atau keluarga Molly ini. Bukan tentang kekayaan, ya, tapi tentang mengisi hati anak, tangki emosional itu dengan cinta kasih. Apakah kita masih merasa kami sayang loh sama orang tua, kami itu kerja keras buat mereka loh. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan loh. Ya. Jadi mengetahui itu beda dengan merasakan ya. Orang tua yang mengasihi anaknya itu harus bukan hanya diketahui tapi harus sampai dirasakan anaknya. Dan anak bisa merasakan dicintai dengan lima bahasa tadi itu ketika itu semua dilakukan dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang tanpa syarat. Kebanyakan orang tua sungguh mengasihi anak-anak mereka, namun kasih itu hanya bermakna jika anak benar-benar merasakannya. Sekarang kita akan lihat kasih yang tanpa syarat dibandingkan dengan kasih yang bersyarat ya. Kita akan lihat bedanya dan kita akan bercermin dari ini kita termasuk orang tua yang bagaimana nih? Kita mengasihi anak kita dengan syarat atau mengasihi mereka tanpa syarat. Dalam hal dasarnya, kasih yang tanpa syarat itu ditunjukkan dengan kita menerima anak kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kasih yang bersyarat itu adalah ketika orang tua itu hanya menyatakan cintanya kepada anak-anak ketika anak-anak mereka berprestasi.
berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ranking satu, papa sayang kamu, mama sayang kamu. Tapi kalau misalnya merosot nilainya, ya, harus remedial. Oh, langsung dimarahi habis-habisan ya. Ya, papa keluarkan uang bukan kayak gini untuk kamu. Begini loh ya. Hmm. Mama ini sudah sayang kamu, tapi kalau begini gimana mama mau sayang kamu? Apalagi dibanding-bandingin ya. Kamu tuh enggak kayak anaknya tetangga itu lah. Aduh. Jadi anak hanya merasa disayangi ketika berprestasi, tapi waktu gagal mereka tidak merasa disayangi. Itu namanya kasih bersyarat ya. Sifatnya bagaimana? Kasih yang tanpa syarat, sifatnya itu adalah menerima dan meneguhkan secara penuh dengan sepenuhnya keberadaan diri anak kita. Mau berprestasi kah, mau gagal kah, anak kita tetap merasa diterima seutuhnya. Tapi kalau kasih bersyarat bagaimana? Kasih bersyarat itu bergantung pada harapan dan ekspektasi. Ya, jadi tergantung nih, apakah bisa memenuhi harapan orang tua atau enggak. Kalau bisa memenuhi harapan orang tua, anak merasa disayang. Kalau bisa memenuhi ekspektasi orang tua, anak merasa disayang. Tapi kalau enggak, maka anak sudah dalam ketakutan nih. Waduh, aku enggak bisa penuhi tuntutan papaku. Aku enggak bisa penuhi ekspektasi mamaku. Waduh, aku enggak aman. Aku enggak aman. Mereka enggak merasa diterima dengan itu. Ya, jadi bisa jadi anak itu yang studi luar kota karena gagal enggak berani pulang ya. Gara-gara takut nanti kalau pulang merasa gagal enggak diterima lagi. Sehingga apa yang mereka lakukan bunuh diri. Ya, itu cara 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 kilat ya. Karena mereka takut nih, waduh, aku gagal nih. Aku udah punya siapa-siapa lagi nih. Ya, temanku jauhi aku kalau ngomong gagal, orang tua aku pasti marah sekali ya. Ya, jadi sudahlah, selesailah. Karena mereka tidak menerima kasih yang tanpa syarat. Mereka hanya menerima kasih yang bersyarat. Itu efeknya sangat serius sekali. Dan secara metode, kasih tanpa syarat itu ditunjukkan dengan kasih yang murni yang konsisten. Anak mau berhasil kah, mau gagal kah, orang tua tetap menyatakan cintanya secara penuh. Ya, tapi kalau kasih bersyarat metodenya adalah sistem hadiah, ya, penghargaan dan hak istimewa. Oh, kalau kamu cum laude ya, kalau kamu summa cum laude ya, oh papa kasih kamu ya, iPhone 17 Pro Max. Ya. Kalau kamu ranking satu ya, oh papa beliin kamu laptop. Kalau kamu ranking satu ya, papa ajak kamu ke luar negeri. Seringkali orang merasa itu wajar ya. Tapi sebenarnya itu bukan cara mendidik yang injili, saudara sekalian. Coba bisa bayangkan ya, punya dua anak nih. Lalu kemudian kasihnya dinyatakan juga seperti itu ya. Kalau kamu ranking satu, papa beliin kamu ya laptop kah, HP kah, motor kah, mobil kah. Nah, dua anak ini kemudian satu ranking satu dari belakang. Oh, yang satu belikannya satu merasa, aduh aku ndak ranking satu. Oh, yang satu disayang-sayang, dipuji-puji, yang satunya ndak dipuji-puji. Yang satunya sangat merasa dicintai karena prestasi, yang satunya merasa tidak dicintai karena gagal. Nah, bukankah banyak orang tua semacam itu ya? Tidak salah kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, tidak salah ya. Tapi menjadi salah adalah ketika apresiasi itu hanya diberikan berdasarkan prestasi. Ya, itu menjadi salah. Injil tidak ngajarin kita begitu, saudara ya. Injil tidak mengajarin kita begitu. Injil mengajari kita, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu ketika Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi apakah anak berhasil atau gagal, tetap nyatakan cinta, tetap nyatakan apresiasi, tetap dukung, tetap bangun. Kalau anak kita gagal, peluk mereka, bangkitkan kembali semangatnya. Ya, bukan jangan sampai anak kita malah merasakan kepahitan. Kalau kita mengalami Injil, maka kita tidak akan pernah memperlakukan anak kita semacam itu ya.
Kita hanya menyayangi waktu mereka berprestasi, tapi kita menghajar habis-habisan waktu anak kita gagal. Kita tidak akan lakukan itu. Kalau kita sudah benar-benar ngalamin Injil, bagaimana kita diterima tanpa syarat oleh Tuhan, itu kita bisa lakukan juga untuk anak-anak kita. Sekali lagi, memberikan apresiasi tidak salah ya. Tapi, kalau itu menjadi sistem, bahwa hak istimewa, hadiah, penghargaan hanya diberikan karena prestasi, itu jadi salah. Berikan sesuai ke apa yang mereka butuhkan. Apakah mereka prestasi atau tidak. Mungkin sudah ada yang ngomong begini. Nah, itu kan nantinya buat anak jadi manja itu. Ya, enggak. Tidak membuat anak jadi manja. Selama kita tahu bagaimana setelah kita menyatakan cinta, kita membimbing mereka menjadi yang terbaik. Anak menjadi manja hanya tatkala hanya merasa dicintai, lalu kemudian tanpa bimbingan untuk bagaimana sih berespon terhadap cinta itu. Kita sama Tuhan kan juga sama ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa salah didik kalau kita hanya merasa dicintai Tuhan, tapi kita melupakan apa yang menjadi bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan jangan ragu untuk menerapkan kasih yang tanpa syarat kepada anak-anakmu. Itu tidak akan membuat anak-anakmu jadi manja. Asal engkau bisa membimbing mereka dengan baik. Justru waktu anak-anak gagal, tapi engkau tetap mengatakan, Papa tetap sayang kamu, Papa tetap terima kamu, Mama tetap sayang, Mama tetap terima, kamu pasti bisa bangkit lagi, nak. Kamu pasti tetap bisa bangkit lagi, nak. Ya. Ini yang kemudian pernah terjadi pada seorang yang cukup besar ya dalam dunia ini. Kalau tidak salah, Thomas Alva Edison ya. Seorang yang waktu sekolah itu benar-benar dianggap bodoh sama gurunya ya, sama pihak sekolah ini dianggap istilah anak ini gak bisa sekolah sini gitu. Buat sulit gurunya aja, ini anak terlalu bodoh ini. Akhirnya dipulangkan ya, dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana sikap mamanya? Apakah maki-maki anaknya? Kamu anak buat malu mama aja ya, kamu anak ini tidak berguna ya. Kamu buat malu anak mama. Kalau mama ketemu teman arisan buat mama malu aja. Enggak. Meskipun dia ditolak oleh gurunya, ditolak sekolah, tapi mamanya menerima anak ini sepenuhnya. Dengan segala kelebihan kekurangannya. Dia terima, dia didik sendiri. Dengan cinta kasih yang penuh. Akhirnya, hmm, Thomas Alva Edison menjadi salah satu orang yang tersohor. Penemu yang namanya terus diingat sampai hari ini. Mamanya sudah memberikan kasih yang tanpa syarat. Dan lihat anak yang dianggap gagal bisa bangkit kembali. Mari saudara semua, terapkanlah kasih kepada anak-anak dengan kasih yang tanpa syarat, bukan kasih yang bersyarat. Silahkan berikan apresiasi ketika mereka berhasil, tapi jangan jadikan itu sistem. Ya, jangan jadikan itu sistem. Ketika anak gagal atau tidak mencapai ekspektasi kita, tetap peluk mereka, tetap support mereka. Bangkitkan kembali, biarkan anak kita jadi yang terbaik menurut versinya Tuhan, bukan versinya kita. Ya. Kasih yang bersyarat, ya, adalah mengasihi dan berekspresi hanya ketika anak menyenangkan atau memenuhi tuntutan. Tapi kasih yang tanpa syarat akan mengasihi secara konsisten di segala situasi. Bahkan saat perilaku anak kita memburuk. Kita akan tetap memeluk mereka, mensupport mereka. Kita yakin dengan cinta kasih yang diberikan itu akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan anak-anak juga. Kasih yang bersyarat, anak akan merasa tidak aman, merasa cemas, merasa tidak mampu, dan meyakini bahwa melakukan apapun yang terbaik pun sia-sia. Jadi dalam diri anak, dalam perasaan internal anak akan merasa hal semacam ini kalau kasih itu diberikan dengan bersyarat ya. Papa mama sayang kamu kalau kamu ini itu. Papa mama akan puji kamu kalau kamu ini itu. Wah, anak akan merasa tidak aman. Mungkin awalnya antusias ya. Wah, aku akan buat papa mama bangga. Aku akan buat papa mama bangga. Tapi di satu sisi ketika dia gagal, yang dia rasakan adalah
rasa tidak aman. Waduh, aku sudah buat papa mama gagal. Sehingga cemas, ya. Sehingga tatkala melakukan yang terbaik pun dianggap sia-sia, tidak mungkin berhasil lah, aku tidak mungkin diterima. Tapi kalau diberikan kasih yang tanpa syarat, apa yang akan anak-anak alami? Dia akan merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa aman dan sungguh-sungguh diterima. Mau pilih mana? Kita punya anak-anak yang hatinya merasa tidak aman atau hatinya merasa diterima dengan aman. Tentu saja kita rindukan anak-anak kita punya jiwa yang sehat yang semacam ini ya, yang diterima dengan rasa aman, sungguh-sungguh diterima. Kasih yang bersyarat akan mengakibatkan perilaku merusak citra diri, menyimpan kemarahan dan menghambat kematangan. Tapi anak yang dibesarkan dengan kasih yang tanpa syarat akan bisa mengendalikan kecemasan, memiliki pengendalian diri, dan bertumbuh menuju kedewasaan. Kalaupun mereka gagal, mereka tahu tetap ada harapan. Kalau mereka di luar kota, misalkan kerjanya ada gagal, studinya ada gagal, mereka akan berani telepon ke papa mamanya. Papa, mama, sorry, aku gagal semester ini. Papa, mama, sorry, aku gagal dalam pekerjaan ini. Dia akan mampu menceritakan masalahnya. Karena dia tahu bahwa kegagalannya tidak akan membuat papa mamanya menolak. Karena anak itu sudah dibesarkan dengan kasih yang tanpa syarat. Tapi kalau anak itu dibesarkan dengan kasih yang bersyarat, wah, waktu mereka gagal dalam studi, dalam pekerjaan, mereka akan takut telepon. Dan mereka akan bohong. Gimana studimu? Oh, bagus, padahal gagal. Gimana kerjaanmu? Oh, maju, padahal gagal. Kebohongan itu hanyalah menutupi rasa takut mereka. Dan waktu makin gagal, mereka tidak mau cerita, mereka tidak mau pulang ke rumah, akhirnya mereka lebih pilih melarikan diri. Papa mamanya bingung setengah mati. Yang salah bukan sepenuhnya anak, tapi orang tua yang membesarkan dengan kasih yang bersyarat. Efek sampingnya itu luar biasa ya, kasih yang bersyarat itu. Tapi dampak positifnya itu luar biasa dengan kasih yang tanpa syarat. Jadi, apa itu kasih tanpa syarat? Kasih tanpa syarat menunjukkan bahwa kasih kepada anak apapun keadaannya. Kita tetap memberi dan menunjukkan kasih bukan karena, tapi walaupun. Ya kita sudah sering dengar kalimat ini ya. Kasih yang tanpa syarat itu kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena. Ya. Jadi dalam perilaku, ya menunjukkan kasih setiap waktu. Bahkan mungkin anak kita perilakunya buruk. Tetap ada kasih yang dirasakan oleh anak kita. Bukan untuk menyetujui tindakannya yang buruk. Tidak. Tetap anak kita diberikan kebenaran, tetap dinasehati, tetap diarahkan, tetapi dilakukan dengan kasih. Maka ayat yang kita baca, kasih dalam kebenaran. Kasih diberikan dengan menunjukkan kebenaran. Karena kalau kasih tanpa kebenaran, itu jadi akan memanjakan. Tapi kalau kebenaran tanpa kasih akan timbulkan kepahitan. Karena itu mesti dilakukan kedua-duanya. Kasih menjadi fondasi dari kebenaran yang diberikan. Kebenaran yang kita berikan kepada anak kita terlingkupi dalam kasih yang anak-anak rasakan. Ya, sekali lagi ya, kasih tanpa kebenaran hanya akan jadikan anak manja. Tapi kebenaran tanpa kasih, aturan tanpa kasih hanya akan timbulkan kepahitan. Dalam penampilan, ya anak itu akan tetap merasa dicintai bagaimana keadaan fisik mereka. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita merasa tidak cintai gara-gara hanya penampilan ya. Dalam hal kekurangan, tanpa memandang keterbatasan mereka, kita tetap menyayangi mereka meskipun mereka punya kekurangan. Tidak seperti anak-anak lain yang bertalenta. Tidak seperti anak-anak lain yang sukses. Tidak seperti anak-anak lain yang berprestasi. Kita tetap sayang mereka dengan keberadaan mereka. Ya, penerimaan itu yang tanpa syarat, itu menjadi hal yang akan mengubahkan anak kita. Ya. Tapi sebaliknya hanya membanding-bandingkan anak kita, ya, bahkan dengan saudara kandungnya, atau dengan sepupunya, atau dengan tetangganya, itu bahaya. Seringkali orang tua mengatakan, loh saya membandingkan ini kan tujuannya supaya anak saya ini terpacu.
Dua kemungkinan, dia terpacu atau dia merasa tidak disayang. Kan tuh hati-hati dalam membandingkan ya, hati-hati dalam membandingkan. Ya, cobalah kamu kayak si A, si B, si C. Saya pikir untuk menolong mereka untuk memperbaiki diri, memperbaiki prestasi, tidak perlu kok dengan membandingkan dengan orang lain. Tapi dorong dengan cinta kasih yang diberikan. Arahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih kamu talenta, ayo maksimalkan. Ya. Tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam hal harapan, kasih tetap diberikan tanpa memandang ekspektasi kita tentang siapa mereka seharusnya. Jadi meskipun harapan kita tidak tercapai oleh anak-anak kita, ekspektasi kita tidak tercapai oleh anak-anak kita, tetapi tetap kita memberikan kasih itu kepada mereka. Justru kasih itulah yang akan mendorong mereka berusaha untuk memenuhi harapan dan ekspektasi kita yang baik yang berguna bagi mereka. Ya, jadi kasih yang tanpa syarat tidak memandang perilaku, penampilan, kekurangan, dan harapan yang tidak terpenuhi. Anak kita tetap merasa disayang. Jangan khawatir, mereka akan jadi manja. Karena kasih yang tanpa syarat itu isi dulu dalam hati mereka. Lalu bimbing mereka dengan kebenaran. Itu akan menolong mereka tidak jadi manja ya. Tapi menjadi pribadi yang lebih sehat, dan lebih sehat lagi. Beberapa hal yang akan menolong kita untuk mengingatkan kita, memang kita ini tidak sempurna ya untuk bisa mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Kadang-kadang kita terjebak mengasihi anak-anak kita dengan syarat ya. Nah ini ada beberapa hal yang bisa mengingatkan diri kita untuk bisa mengasihi anak kita tanpa syarat. Ingatlah bahwa mereka adalah anak-anak. Karena itu mereka cenderung bertindak seperti anak-anak. Ingatlah bahwa banyak perilaku kekanak-kanakan terasa tidak menyenangkan. Ya. Yang keempat, jika saya melakukan bagian saya sebagai orang tua dan mengasihi mereka, meskipun perilaku mereka kekanak-kanakan, mereka akan menjadi dewasa dan meninggalkan cara-cara kekanak-kanakan mereka. Ini yang perlu kita ingat ya. Ini tentu dalam batas usia tertentu ya. Mereka anak-anak, mereka cenderung seperti anak-anak. Kadang-kadang sikap mereka tidak menyenangkan, tapi percayalah, bagian orang tua mencintai mereka, maka percayalah, satu hari mereka akan dewasa dan akan tinggalkan cara-cara kekanak-kanakan itu. Yang kelima yang perlu diingat adalah jika saya mengasihi mereka hanya ketika mereka menyenangkan saya, yaitu kasih yang bersyarat, dan saya mengekspresikan kasih hanya pada saat-saat itu saja, mereka tidak akan merasa sungguh dikasih. Sekali lagi, kalau kita hanya menerapkan kasih yang bersyarat, mengasihi mereka tatkala mereka menyenangkan kita, maka anak tidak akan merasa sungguh dikasihi. Hal ini akan merusak citra diri mereka, membuat mereka merasa tidak aman, dan justru menghambat mereka untuk memiliki pengendalian diri yang lebih baik dan perilaku yang lebih dewasa. Oleh karena itu, perkembangan dan perilaku mereka sama besarnya merupakan tanggung jawab saya seperti tanggung jawab mereka. Yang keenam, jika saya mengasihi mereka hanya ketika mereka memenuhi tuntutan atau harapan saya, mereka akan merasa tidak mampu dan percaya bahwa melakukan yang terbaik pun sia-sia. Karena itu tidak pernah merasa cukup. Jadi kalau kita mengasihi anak-anak kita hanya waktu mereka nuruti kita saja, percayalah anak kita akan tidak merasa sungguh-sungguh dikasih. Mereka akan selalu dibayangi rasa tidak aman, kecemasan, harga diri rendah, dan kemarahan. Waduh, aku gagal, aku tidak bisa penuhi harapan papa, aku tidak bisa penuhi ekspektasi mama. Akhirnya mereka bayang-bayang dengan rasa tidak aman. Untuk mencegah hal ini, saya perlu sering mengingatkan diri tentang tanggung jawab saya atas pertumbuhan mereka secara menyeluruh. Jadi sebagai orang tua, ya, jangan hanya menyayangi ketika mereka sudah berhasil memenuhi harapan. Justru waktu gagal, berikan cinta untuk menolong mereka untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, jika saya mengasihi mereka tanpa syarat, mereka akan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan mampu mengendalikan kecemasan serta perilaku mereka saat bertumbuh menuju kedewasaan. Waktu anak-anak merasa diterima apa adanya, disayang sepenuhnya,
Itu akan menjadikan anak bertumbuh secara jiwa, mental, rohani yang lebih baik dalam hal kedewasaan. Bukankah itu yang kita alami sama Tuhan kan? Ketika kita sadar Tuhan mencintai kita seutuhnya dalam segala kelebihan dan kekurangan kita. Maka tatkala kita gagal pun kita tidak putus asa. Kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang gagal ini. Kan begitu. Kalau kita aja sama Tuhan bisa begitu, maka kita harus terapkan sama anak-anak juga begitu. Waktu anak-anak gagal, biarlah dia datang kepada kita tanpa ragu. Karena mereka tahu bahwa kita menerima mereka seutuhnya, bahkan dalam kegagalan mereka. Ya. Efeknya bagi orang tua ketika mempraktekkan kasih yang tanpa syarat. Ini penting ya. Mempraktekkan kasih yang tanpa syarat tidak hanya mengubah anak Anda, tetapi akan mentransformasi diri Anda sendiri, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Anda akan menemukan diri Anda menjadi pribadi yang lebih murah hati dan penuh kasih dalam semua hubungan Anda. Jadi ketika kita bisa mengasihi anak-anak kita tanpa syarat, itu membangun kita sendiri menjadi pribadi yang serupa Kristus, yang lebih murah hati dan penuh kasih. Dan itu berdampak pada relasi-relasi yang lain. Dan konsistensi, bukan kesempurnaan. Tidak ada orang tua yang sempurna. Anda tidak dituntut untuk berhasil 100% setiap saat untuk memberikan cinta yang tanpa syarat itu. Tetapi tujuannya adalah untuk bergerak menuju konsistensi apapun keadaannya. Belajar untuk mencintai anak-anak tanpa syarat apapun keadaannya. Ya, tentu sambil kita terus mengingat bagaimana kita dicintai Tuhan tanpa syarat juga ya. Yang terakhir, menjadi terang penuntun. Kasih yang tanpa syarat adalah terang penuntun yang menerangi kegelapan dan menolong kita sebagai orang tua mengetahui di mana kita berada dan apa yang perlu kita lakukan. Karena itu tetaplah bertahan dan berikan yang terbaik bagi anak-anak Anda. Kasih Anda adalah penentu masa depan mereka. Kasihlah mereka tanpa syarat, sebagaimana Anda sudah dicintai Tuhan juga tanpa syarat. Baik, materinya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan, mau sharing? Silakan. Oke, kelihatannya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama materi dibagikan, kalau ada di antara kita yang merasa gagal memberikan cinta kepada anak-anak, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan memampukan kita kembali. Kembali menyayangi anak-anak. Mengisi hati mereka dengan cinta kasih sesuai bahasa cinta yang mereka perlukan. Dan mohon Tuhan memampukan kita untuk mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dalam jiwa yang aman, yang sehat. Mereka merasa diterima. Kalau selama ini kita orang tua hanya sering kali memberikan hukum-hukum, aturan-aturan, tapi kita tidak pernah menyatakan cinta itu kepada anak-anak kita, maka berubahlah. Cintai mereka dulu, baru berikan aturan. Sebagaimana Tuhan sudah lakukan untuk kita. Mari ambil waktu sebentar dan kita berdoa di hadapan Tuhan.